Ya, kita lanjutkan. Ya, tadi kita masuk ke ateisme ya, saya ulangi. Tidak ada Allah. Nah, kalimat ini, betulkah kalimat ini adalah kalimat yang sungguh-sungguh merupakan satu kebenaran? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Kita pakai reductio ad absurdum ya. Jika tidak ada Allah, maka tidak ada dasar objektif bagi moral. Jadi moral itu artinya kok tahu baik dan jahat dari mana? Nah, manusia memiliki suatu kepercayaan satu hati nurani yang tidak bisa dibantah, tetapi orang ateis tetap menganggap pembunuhan, penindasan, pelecehan itu tetap salah. Berarti kamu kalau tidak memiliki Allah, nah kamu menentukan pembunuhan itu jahat dari mana? Nah, kita harus melihat kepada sejarah belakang manusia kan. Oh, ada hukum, ada hal-hal yang undang-undang, ada sopan santun dan semuanya. Nah, itu dari mana semuanya itu? Nah, dari yang menciptakan manusia, yang mengatur manusia. Jadi kesimpulan dengan kehadiran moralitas yang secara objektif itu terus ada dan tidak bisa dibantah, justru menunjukkan bahwa Allah itu ada. Coba bayangkan kalau Allah nggak ada, semua hukum itu nggak ada. Jadi nggak mungkin kamu mengatakan tidak ada Allah. Berarti tidak ada hukum, tidak ada keindahan, tidak ada namanya moralitas, tidak ada estetika, tidak ada etika juga, tidak ada ilmu pengetahuan semuanya. Nggak mungkin. Jadi semua itu akhirnya membawa kita menyatakan bahwa argumen-argumen orang ateis itu tidak memiliki dasar argumen di dalam kebenaran, di dalam pengetahuan dan logika berpikir. Nah, yang ketiga sekarang. Nah, ini yang sering ya kita dengarkan. Semua agama benar dan mengajarkan jalan yang sama. Betul gitu, semua agama benar. Kalau agama benar, kenapa jalannya beda-beda? Kenapa kamu percaya itu? Kenapa kita percaya ini? Kenapa nabi ini percaya itu? Kenapa kamu percaya nabi ini? Jika semua agama benar, maka kalau kita lihat ya, kita sebagai gambaran nih, Islam yang berkata Yesus bukan anak Allah dan Kristen yang mengatakan Yesus adalah anak, harusnya sama-sama benar. Kalau semua agama benar, ya berarti kan nggak ada yang bertentangan, nggak ada yang semua yang absurditas, redundum itu kan nggak ada, reductio et absurdum kan nggak ada. Jadi waktu kita mengatakan semua agama benar, itu kalimat yang absurd, kalimat yang tidak memiliki kebenaran di dalam kalimat itu sendiri. Kenapa? Karena nggak mungkin dua hal yang berbeda, imannya berbeda, jalan keselamatannya berbeda, yang satu percaya ini, yang satu nggak percaya ini. Yang satu percaya ini, satu nggak percaya ini. Yang percaya Yesus anak Allah, Yesus Tuhan, ini nggak percaya Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan anak Allah. Jadi kalau semua agama benar, ya harusnya benar dong. Bagaimana saya bisa menerima benar kalau itu bertentangan? Ya nggak benar. Berarti harus mencari siapa yang benar di antara yang menyatakan kamu benar, kamu nggak benar, kamu benar, kamu nggak benar. Yang benar siapa? Nah, diuji oleh kebenaran. Nah, nanti kita akan belajar filsafat eh, nilai ya. Jadi pengujian-pengujian yang sebenarnya sangat mudah juga. Tapi karena manusia itu tidak mau terbuka, tidak mau jujur objektif. Akhirnya ya buktinya apa? Itu banyak. Jadi sejarah, sosial, terus tulisan-tulisan, terus kebenaran-kebenaran, apa yang didengarkan, dan bukti-bukti yang ada. Nah, di dalam iman Kristen, semua bukti secara sejarah, arkeologis, orang-orang peninggalan, terus tulisan-tulisan, itu lengkap semuanya. Iman Kristen. Ya, jadi nggak mungkin kita punya iman nggak mungkin salah gitu kan ya karena semuanya dalam kebenaran. Jadi klaim yang mengatakan semua agama benar itu runtuh dengan sendirinya. Harus ada kebenaran yang unik, yang satu yang menyatukan, yang di atas segala-galanya. Kebenaran di atas segala kebenaran. Nah, itulah kebenaran yang membenarkan semua yang benar. Jadi kebenaran yang membenarkan semua yang benar. Jadi bisa bisa ngertiin ya. Oke ya. Nah, kalau itu bertentangan secara logis, dua pernyataan itu berlawanan, ya itu namanya nggak benar. Itu namanya bertentangan. Ya, harus dibuktikan salah satu pasti benar. Kalau itu kebenaran pasti salah satu benar gitu. Kalau dua-duanya nggak benar, ya itu namanya nggak bertentangan. Ya sama dua-duanya salah semua, bukan bertentangan. Kalau bertentangan satu benar satu nggak benar, itu bertentangan. Nah kalau semua agama benar ya semua benar. Nah itu nggak bisa kita terima. Ya. Nah, kita lihat sekarang etika sekuler. Manusia bebas melakukan apa saja dengan tubuhnya selama tidak merugikan orang lain.
Nah, ini adalah prinsip dari LGBT ya. Homoseksual, lesbianisme, transgender, dan itu semua pakai ini. Kan ini tubuh-tubuh saya sendiri, mau saya apain kan sesuka saya. Mau mau free sex kayak mau saya seneng mau judi, mau rokok kayak mau ganja, mau um, opium, mau gelek kayak atau yang dinamakan ya istilahnya orang-orang yang apa nyepet-nyepet itu ya, yang disedot-sedot pakai hidung, yang kemudian marijuana gitu kan, yang wah itu betul-betul orang bisa teler gitu. Nah ini kan argumen mereka, saya kan bebas mau ya mati ya biarin aja saya mati. Kenapa? Ya kan urusan saya sendiri. Ya kalau kamu mati di jalan kayak kucing gitu, kucing aja dilihat orang, tikus aja masih di, ya istilahnya kalau mati masih diambil dibuang di tempat yang benar kan. Nah kalau kamu mengatakan demikian, nah kamu itu merasa dirimu bebas padahal kamu mati pun nyusahin orang gitu. Di situ. Jadi langkah reduktio absurdumnya apa gitu. Jika benar, maka seseorang bebas menggunakan narkoba, merusak diri, atau melakukan apa saja walaupun menghancurkan hidupnya orang lain dan hidupnya sendiri. Nah, itu namanya bukan bebas. Kamu bebas liar, bebas jahat, bebas di dalam kegelapan. Jadi iman Kristen itu tidak ada kebebasan kalau kita belajar baik-baik. Ya, kebebasan itu melawan daripada seluruh kedaulatan Allah sebenarnya. Kebebasan yang di dalam kegelapan, bukan kebebasan dalam kebenaran ya. Nah, ini jangan salah salah sangka. Free will, kebebasan itu ada. Tapi ada dua macam kebebasan. Satu kebebasan di dalam dosa dan satu kebebasan dalam kebenaran. Kita sudah dibenarkan, kita sudah dilahirkan, kita memiliki kebebasan di dalam kebenaran. Dan tubuh daging kita, manusia lama kita, itu hukumnya adalah yaitu tadi bebas saya mau ini, mau ini. Nah, itu berlawanan dengan apa? Dengan manusia baru kita. Jadi dalam diri kita itu ada dua natur. Natur secara dalam dosa dan natur di dalam kebenaran. Sinful nature. Dan ini adalah truthful nature. Jadi kebenaran dan ini naturnya keberdosaan. Itu ada dalam diri kita. Dan kita harus lihat kebenaran itu yang harus kita yang pegang, yang memimpin kita. Ya. Kita lihat kalau mereka mengatakan bahwa manusia bebas, kenyataannya dimanapun masyarakat yang ada selalu ada hukum dan undang-undang, norma-norma dan nilai-nilai yang tidak bisa dibantah. Dan jelas sekali bahwa narkoba itu merusak badan dan semuanya, bukan mengobati, tapi menghancurkan badanmu, menghancur masa depan, menghancurkan masyarakat juga. Nggak akan bisa maju. Ya, terus kemudian saya mau bunuh diri ya saya suka saya. Saya mau kawin kawin dengan orang transgender, orang banci ya suka-suka saya. Nah, saudara itu nggak bisa. Kenapa? Karena kita memiliki dasar hukum yang membatasi kita, yang memberikan kita arahan dan bagaimana kita melakukan semuanya. Ya. Jadi bagaimana dalam kehidupan kita secara pelayanan gitu ya. Saudara, kita diajar oleh Tuhan bahwa tubuh adalah milik Allah, bukan milikmu. Bait Allah, artinya bait milik Allah, bait Allah. Bukan milik pribadi semata yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20 bahwa tubuh kita ada bait Allah. Nah, sekarang kita lihat ya, contoh yang kelima, hedonisme. Tujuan hidup adalah untuk mengejar kebahagiaan, untuk senang-senang. Kalau saya punya uang, saya mau makan enak, mau hidup enak, mau pergi kemana-mana gampang, dan semuanya saya mau senang. Nah, apa yang kita harus bicarakan di sini? Dan ini sering saya bicara dengan orang umum ya, bukan orang Kristen. Baik itu di perjalanan, di bis, mau di angkot, mau di kereta api, di pesawat terbang gitu ya. Nah, ini selalu ada. Tujuan hidup adalah untuk mengejar kebahagiaan. Mengejar kebahagiaan. Jika semua orang mengejar kebahagiaan pribadi, dunia itu akan kacau. Kenapa? Karena ukurannya adalah kebahagiaan berdasarkan akan kesenangan dirinya sendiri. Sehingga kalau saya senang, orang lain nggak senang, urusannya. Orang lain dirugikan, ya urusannya. Saya penting saya senang. Jadi nggak mungkin kamu bisa berbahagia dengan adil, berbahagia dengan benar, apalagi berbahagia di dalam kekudusan. Ya, jadi ini adalah reductio ad absurdum. Kenapa? Karena tidak ada kebahagiaan pribadi. Kebahagiaan itu selalu komunitas, kebahagiaan keluarga, kebahagiaan kita bersama, kebahagiaan bangsa Indonesia. Jadi kebahagiaan pribadi itu pasti akan menjadi egois ya, mau menang sendiri.
Jadi akhirnya kebahagiaan itu sendiri akan menjadi apa? Ya hilang. Jadi absurd ya. Nah, terus bahagia itu apa? Oh, kalau saya punya uang banyak makan-makan itu bahagia. Enggak juga. Kalau bisa kawin dengan orang cantik, orang ganteng, kaya raya, terus saya bahagia. Enggak juga. Karena bahagia bukan terletak pada hal-hal seperti itu. Jadi bahagia itu bukan kita mencapai kebahagiaan. Bahagia itu adalah anugerah Tuhan. Bahagia itu adalah kita mengerti akan firman Tuhan. Kita mengerti akan kehendak Tuhan. Nah, kita menjadi bahagia. Karena yang membahagiakan kita siapa? Ya Tuhan, hukum-hukumnya. Tuhan mengatakan kalau kamu ke kiri dan ke kanan, maka aku akan menghajar engkau. Nah, itu jelas. Tapi kalau kamu tunduk pada saya, aku akan memberkati kamu dengan limpah. Tanah yang akan aku berikan padamu penuh dengan susu dan madu. Dan seluruh penghasilannya itu sangat berlimpah-limpah. Nah, itu Tuhan. Ya, jadi nggak ada dia senang-senang sendiri hedonisme gitu kan. Wah, saya senang sendiri. Pokoknya saya mau sendiri. Nggak bisa. Kenapa? Karena kita adalah orang yang tergantung dan selalu melayani orang lain. Jadi orang lain melayani saya melayani orang lain. Jadi saling melayani. Itu adalah melawan hedonisme. Saling mengampuni, melawan hedonisme. Egoisme, itu dilawan semua. Ya, jadi kesimpulannya apa? Hidup yang berpusat pada diri tidak pernah menjadikan hidup berbahagia. Tapi mengorbankan orang, menjadikan orang lain sengsara, menderita. Ya, aplikasinya dalam kehidupan kita bagaimana? Barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi orang yang paling berbahagia itu orang siapa? Orang yang tidak bergantung hidupnya pada isi dunia, pada keinginan dunia, pada kesenangan dunia, tapi dia bergantung kepada apa yang menjadi kesenangan Tuhan. Jadi kalau saya bisa menolong orang, saya dalam kesusahan, saya menolong orang karena saya murid Kristus, saya adalah orang beriman. Jadi walaupun uang saya sangat tipis dan juga ya istilahnya pas-pasan, tapi ada belas kasihan. Terus saya membagikan berkat itu supaya kita bisa menjadi terang Tuhan, memberkati orang-orang di sekeliling kita. Maka itu orang dikatakan bahwa orang-orang seperti inilah orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Karena dia kehilangan nyawanya, dia menyangkali dirinya, dan dia membagi hidupnya orang lain. Nah, ini adalah orang yang disebut sebagai orang yang berbahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ya, ingat ya, jadi bahagia pertama kuncinya apa? Berhati miskin. Kami nggak punya apa-apa. Kita nggak punya apa-apa. Kita, saya, ya kalian semua. Kita punya apa? Nggak punya apa-apa. Bahkan kita hidup di dunia pun itu bukan karena keinginan kita, itu pun karena Tuhan yang memberikan kehidupan kita. Jadi satu-satunya, bagaimana saya bisa bahagia? Ya kita kembali pada pencipta kita. Kita mengenal hati pencipta kita. Betapa agung, betapa baiknya, betapa sabarnya, betapa setianya, dan menjamin memelihara kita. Nah, itu adalah kebahagiaan. Apa arti kebahagiaan? Yaitu kita menemukan kebahagiaan yang bersifat pribadi. Siapa dia? Adalah Yesus. Berbahagialah orang yang miskin hatinya. Siapa yang miskin? Daud enggak kaya. Salomo kaya. Siapa yang miskin? Rasul-rasul banyak orang yang rasul-rasul bukan orang miskin, orang-orang yang ya istilahnya orang-orang pantai juga punya. Hanya Tuhan Yesus yang dikatakan satu-satunya manusia miskin di hadapan Allah. Jadi 8 kata berbahagia itu menunjukkan pada karakter Kristus sebenarnya. Miskin, ya berduka cita akan orang-orang yang berdosa. Itu hanya orang-orang berbahagia seperti ya 8 ciri orang berbahagia. Jadi bukan bahagia punya istri ganteng, punya suami istri ganteng. Istri itu cantik kan, suami ganteng gitu, kaya raya dan semuanya dan dijamin itu bukan bahagia. Ya, bahagia di dalam Alkitab itu jauh berbeda. Miskin, berduka cita, ya itu adalah kebahagiaan. Oke. Nah, perhatikan baik-baik ya. Dari beberapa hal ini yang kita lihat ini ya, yang kita lihat absurdum itu kan saya berikan contohnya secara umum dan juga dalam Alkitab serta yang biasanya ada ya, biasanya tertera di dalam baik itu dalam bacaan, di dalam berita-berita semuanya dan juga kalau kita bicara juga sama. Nah, tujuan penggunaan yang saya berikan ini adalah menunjukkan bahwa firman Tuhan, iman orang Kristen itu konsistensi dan bersifat rasionalitas
logis dan tidak pernah kita dikatakan tidak logis. Ya, artinya logis itu bukan berarti semua bisa dijawab. Enggak, semua bisa dimengerti dalam keterbatasan kita. Nah, kalau dalam apologetika, membekali mahasiswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan serta mempertahankan imannya. Dalam pelayanan, kita menolong orang ragu-ragu, melihat ketidaklogisan pandangan dunia. Nah, kita bisa memberikan pengharapan dan kelurusan hati kita dan ketegaran, ketegasan firman Tuhan. Oh, ini nggak bisa seperti ini. Kamu harus percaya Yesus adalah betul-betul dia manusia dan dia Allah yang betul-betul Allah dia. Jadi bukan setengah manusia setengah Allah, bukan. Ya, dia adalah manusia seutuhnya dan dia adalah Allah seutuhnya. Nah, akhirnya kita dibawa ke dalam apa? Hidup yang menjadi terang, misi. Mengajak orang yang skeptis untuk melihat bahwa Injil bukan irasional, Injil bukan tidak masuk akal atau ngawur-ngawur, tapi Injil adalah Injil yang paling masuk akal di situ. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang jelas sekali ya. Jadi jelas sekali di sini. Nah, kita lihat sekarang. Nah, kita lihat. Nah, saya berikan contoh tentang pertobatan Rasul Paulus. Ya, kenapa Rasul Paulus itu menceritakan 3 kali pertobatannya di dalam Kisah 9, 22, dan 26. Ya, narasi historis daripada Lukas kan ini yang dulu Lukas dan teman daripada Paulus kan dalam perjalanan dan sangat dekat sekali. Maka dituliskan kenapa Lukas menuliskan 3 riwayat dan diulang tentang pertobatan Paulus. Sedangkan Paulus itu juga menceritakan dalam Galatia, dalam suratan Korintus dan juga suratan Filipi, menggambarkan pertobatannya, peralihan daripada dia dalam kegelapan menuju pada kebenaran. Nah, saudara, karena dia memikirkan yang dulu nggak bisa dipikirkan, yang dulu dia lihat ini Yesus ini bertentangan, yang tidak masuk akal, dan dia kemudian melawan dan membunuh orang Kristen. Karena dia berada dalam posisi apa? Absurd. Dalam posisi yang tidak bisa menerima apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Dan dia sangat benci Tuhan Yesus. Sehingga waktu dia bertobat, peralihan pikiran dia dari redaksio absurdum itu menjadi objektif dan jelas, clear semua pikirannya. Jadi apa yang ditulis hukum Taurat, dia dulu mengertinya A, sekarang jadi yang B, seperti yang Tuhan inginkan. Jadi semua pikiran dia tuh diarahkan kembali. Nah, ini pertobatan tersebut. Pertobatan yang bukan hanya pertobatan iman, tapi pertobatan seluruh berpikir, berperasaan, dan seluruh hati Paulus dan seluruh pelayanan arah hidupnya, visi misinya itu langsung berganti. Jadi yang dulu dia nggak jelas, mustahil, ngawur-ngawur gitu ya, berkontradiksi, nggak masuk akal. Dan dia lihat semuanya, ini semuanya begitu jelas dan sangat masuk akal. Yesus bangkit itu masuk akal. Kenapa? Karena dia adalah anak manusia yang tidak berdosa. Dia adalah Allah. Jadi argumennya bagaimana? Ya tadi itu kan. Oh ini orang Kristen argumennya nggak bisa nih. Yesus tidak berdosa. Terus saya tanya, kalau dia mengatakan dia mengampuni, bisakah orang mengampuni dia sendiri berdosa? Kalau dia bisa menguduskan orang, bisakah orang menguduskan kalau dirinya ada cacat celahnya? Nah, di situ, jadi kita kembalikan pada mereka. Kalau Yesus mengatakan, Bapa ampunilah. Lah dia kalau ngampuni kan dia berarti tidak ada salahnya. Dia pengampun yang sejati itu adalah Tuhan. Nah, kalau dia ngomong gitu kan dia jadi Tuhan. Nah, memang dia Tuhan, bukan jadi Tuhan. Bukan kita jadikan Tuhan, bukan. Memang dia Tuhan. Jadi kalimat-kalimat Tuhan Yesus adalah kalimat-kalimat yang menyatakan dirinya adalah dia sangat logis, sangat presisi, sangat tepat, benar, dan tidak bisa dibantah. Dan kalimat-kalimatnya adalah absolut di situ. Ya, ini satu contoh. Ya, oke. Kita akan mau selesai nih ya. Coba kita masuk di sini ya. Oke, ya. Nah, kita lihat sekarang di sini. Ini satu contoh ya. Nanti saya pakai di apologetika. Contoh, ini satu contoh. Ada Injil Maria. Apakah Injil Maria itu adalah Injil yang sesuai dengan Alkitab? Sesuai dengan apa yang kita terima, gitu ya. Nah, kita akan melihat, sebentar ya. Ini, ya. Nah, apa yang diajarkan?
tentang keselamatan, ya, tentang keselamatan. Perhatikan baik-baik. Injil Maria mengatakan bahwa keselamatan tekstual cenderung menekankan pengetahuan batin. Jadi batinmu itu, pengetahuan batin itu pengetahuan akan diri kita disebut sebagai gnosis atau pencerahan rohani. Jadi kalau saya tercerahkan, nah itu lahir baru saya. Jadi bergantung pada siapa? Bergantung saya ngerti nggak dalam pikiran saya. Kalau saya ngerti nggak, oh iya berarti ya saya menjadi orang yang tanda petik yang lahir baru. Nah, ini ditentang oleh Rasul Paulus. Kenapa? Karena banyak orang Kristen yang bercampur dengan pikiran-pikiran filsafat itu dan nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Reductio ad absurdum. Kenapa nggak masuk akal? Karena kamu percaya Tuhan Yesus, kamu juga percaya yang Tuhan Yesus tidak ajarkan, yang Tuhan Yesus tentang itu, kamu bisa percaya. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan bahwa anugerah keselamatan itu berasal dari Dia. Kamu katakan nggak bisa, ini dari pikiran saya. Pencerahan. Kalau saya terbuka pikiran saya, terjelikan. Nah, saya ngerti. Jadi firman Tuhan ini ya, saya dengar. Kalau saya nggak ngerti, oh saya belum dicerahkan. Kalau saya ngerti. Jadi semua kebenaran itu bergantung pada apa? Pada gnosis kita, pada pengetahuan kita, pada kesadaran kita, kemampuan kita, termasuk kepintaran kita. Jadi kalau saya bisa mikir, saya bisa kenal, ya berarti saya bisa menerima itu. Kalau saya nggak bisa kenal dan saya menentang itu, ya itu mm, bukan kebenaran. Bukan keselamatan, bukan yang bisa kita terima. Nah, Injil Maria dan Injil Thomas itu adalah Injil Gnotis, termasuk Injil yang Barnabas dan semua sama. Dan itu bukan Injil yang di Alkitab. Nanti suatu hari saya akan bahas ini secara detail ya tentang Injil-Injil ini. Mungkin di apologetika nanti saya bahas. Ya. Nah, nah perhatikan. Jadi waktu dasar prinsip dasar orang percaya itu orang Kristen itu digeser digantikan dengan gnotisisme menggeser pusat dari kebenaran historis tentang Kristus ke pengalaman mistik bukan berdasarkan anugerah berdasarkan akan hubungan kita secara pengetahuan yang juga masuk ke dalam pengetahuan yang mistik karena ini berkaitan dengan kesadaran akhirnya kebenaran yang diajarkan yang berasal dari kebenaran anugerah Allah itu rusak semuanya dan dihancurkan. Sehingga substitusi penggantian Kristus akan dosa kita, menanggung dosa kita, menebus dosa kita, mendamaikan kita, rekonsiliasi, serta sakramen-sakramen itu akhirnya buang semua. Dan ini bahayanya argumen reductio ad absurdum. Kenapa? Karena mereka menyimpang dari dasarnya, dari pikirannya, dan menerima firman Tuhan, kemudian dikotakkan gitu ya. Jadi ini kalau ada firman Tuhan dan dia kotak dia paksain. Paksainnya apa? Masuk dalam pikiran saya. Kalau enggak bisa. Nah, itu istilahnya orang memperkosa pikiran gitu. Jadi pendapat yang sebenarnya itu sesuai dengan firman Tuhan, dia cocokin dengan budayanya dia. Oh, nggak bisa kalau orang Kristen masuk dalam kumpulan kita, maka dia harus bersunat. Ya Kristen boleh tapi tetap bersunat. Kenapa? Ya karena hukumnya orang Yahudi harus bersunat. Semua laki-laki harus disunat. Jadi Kristen pun ya harus sunat. Karena sunat itu merupakan persyaratan bahwa kita bisa menerima keselamatan. Nah, disinilah yang disebut sebagai satu argumen yang melawan dirinya sendiri. Kalau dikatakan anugerah, maka nggak ada persyaratan dilakukan. Kalau dikatakan itu adalah dari Allah, maka bukan dari manusia yang mengadakan. Dan ini sesuatu kebenaran yang tidak bisa disatukan. Kenapa? Karena berlawanan. Ya, sangat berlawanan. Oke, sekarang contoh tentang penafsiran ya, penafsiran. Nah, kita lihat. Nah, kita juga melihat saksi Yehova juga sama. Dia melihat ayat firman Tuhan dan kemudian mereka menafsirkannya. Mereka menerjemahkannya sendiri dan sesuai dengan pikiran mereka, maka mereka kemudian mengatakan Yesus bukan juru selamat. Nah, contoh ini ya, contoh. Kita lihat di dalam kitab Kolose. Coba kita lihat kitab Kolose. Ya. Kitab Kolose. Ya. Kolose pasal kalau loncat lagi. Kolose pasal yang pertama. Ya, ayat 15. Perhatikan, ia Yesus ya adalah gambar Allah yang tidak kelihatan,
yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, perkataan lebih utama dari segala diciptakan itu berarti dia di atas segala ciptaan. Semua ciptaan. Jadi Yesus bukan ciptaan, tapi dia di atas segala ciptaan. Jadi waktu Yesus katakan di atas segala ciptaan, dia bukan ciptaan. Tapi orang-orang saksi Yehova, Mormon semuanya mengatakan Yesus ciptaan, cuman lebih tinggi dari ciptaan yang ada. Mungkin super ciptaan gitu kan. Ciptaannya lebih tinggi, higher creation gitu. Dikatakan di sini, karena di dalam dia telah diciptakan segala sesuatu. Di dalam dia telah diciptakan sesuatu. Jadi dia tidak diciptakan, tapi dia menciptakan. Di dalam Kristus, Bapa itu memberikan wewenangnya dan semua itu diciptakan melalui Kristus. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana dan semuanya. Dan kalimat inilah yang diubah. Ia terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Berarti dia sendiri itu adalah ya segala sesuatu. Jadi Yesus sendiri itu adalah ya ciptaan. Nah, kalimat ini tidak bisa kita terima kenapa? Karena mereka menafsirkan dengan pikiran mereka. Padahal ayat ini jelas sekali. Ia terlebih dulu dari segala sesuatu, bukan berarti dia itu diciptakan. Dialah yang menciptakan. Tadi kan segala sesuatu diciptakan melalui dia. Jadi dialah yang menciptakan. Kalau dia menciptakan, dia itu siapa? Ya pencipta, bukan ciptaan. Ciptaan tidak bisa mencipta. Pencipta menciptakan ciptaan. Kalau ciptaan menciptakan pencipta, itu namanya penyembahan berhala. Kalau pencipta menciptakan ciptaan, itu namanya Allah yang patut disembah. Kalau Tuhan Yesus dikatakan dia adalah ciptaan yang menciptakan segala sesuatu, ya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya berlawanan pada dirinya sendiri. Dia pencipta kok. Nggak mungkin. Jadi waktu dikatakan terlebih dahulu, bukan berarti dia itu ciptaan. Bukan. Terlebih dahulu itu jauh sebelum semua ada. Sebelum semua itu terjadi, Yesus itu sudah di dalam kekekalan. Nah, pikiran orang-orang saksi Yehova, Mormon, Advent, apa gereja-gereja yang sesat itu ya, termasuk gereja-gereja yang bersifat menyeleweng itu kan, Christian Science apa semuanya, dan melihat Yesus itu bukan pencipta, tapi dia adalah yang diberikan wewenang untuk menciptakan. Dan tidak ada kalimat di sini katakan dia adalah pencipta. Nggak ada Pak di sini kalimat Yesus adalah pencipta. Nah, nggak usah dikasih tahu, udah tahu. Kenapa? Segala sesuatu ada karena dia. Jadi dialah penyebab semua itu ada. Jadi dia bukan bukan ciptaan, bukan. Dialah mengadakan, menyebabkan semua ada. Nah, kita ingat moral argument tentang sebab akibat. Sebab yang tidak pernah disebabkan dan sebab yang tidak pernah akan disebabkan oleh yang lain, penyebab-penyebab yang lain adalah ya dia Tuhan. Dialah sebagai Tuhan yang maha hadir, maha kuasa, dan maha tahu. Disebut sebagai maha. Maha itu bahasa Latinnya itu omni. Jadi omni, omni itu segala-galanya. Ya ini kita harus harus belajar ini gitu kan. Jadi banyak kalimat-kalimat dalam Alkitab waktu kita mendengarkan itu kelemahan-kelemahan orang yang mengkritik, orang-orang yang berargumen dengan kita dengan pikiran sesuai dengan pikiran filsafat yang dikatakan filsafat yang sungguh-sungguh lurus dan baik, maka seluruhnya itu bisa kita cerna, kita bawa dan kita kemudian tahu kelemahan-kelemahannya di mana, dasarnya di mana. Semua kalimat itu harus memiliki dasar argumen di atas kebenaran. Begitu nggak berdasarkan kebenaran, termasuk apapun tingkah laku kita, apapun pikiran kita juga sama. Jadi kalau kita sudah salah, kita pasti membenarkan diri dan kita tidak mengakui kesalahan kelemahan kita. Dan itu sifat manusia. Jadi waktu Adam bersalah, Adam tidak pernah mengatakan, oh Tuhan aku bertobat. Enggak ada itu. Dia melarikan diri. Dia tidak datang pada Tuhan bertobat. Enggak ada. Adam dan Hawa tidak bertobat waktu dipanggil Tuhan. Hei, di mana kamu? Adam, di mana kamu? Adam tidak bertobat, melarikan diri dia. Nah, dari mana pertobatan Adam itu akhirnya bisa mereka terima? Waktu Tuhan memberikan baju yang dipakaikan, ya kain yang dipakaikan kepada Adam dan Hawa yang berasal dari binatang yang mati itu, dan binatang itu apa kita nggak tahu. Dan itu adalah ibadah Allah yang memimpin dan manusia menjadi orang berdosa dan Allah sendiri menjadi imamnya dan mengimami.
dan mengampuni dosa daripada Adam dan Hawa dan seluruh keturunannya yang mengikuti janji Tuhan. Bukan keturunan ular, tapi keturunan perempuan yang diliputi dengan jubah yang membasuh seluruh dosa kita, yaitu jubah Kristus. Jadi Kristus mati menjadi hidup kita, menjadi baju kita, menjadi pakaian kita, menjadi manusia baru kita. Nah itu. Jadi kita harus betul-betul tahu hal ini ya. Oke, ini sudah mau selesai dan kita akan beristirahat lagi sekitar 15 menit ya. Kita masuk apologetika. Ada pertanyaan nggak? Silakan, masih ada 3 menitan tentang logika argumen reductio ad absurdum. Ya, ini penting sekali. Ini paling mendasar. Oke. Nah, sekarang kalian saya kasih tugas ya. Bukan tugas refleksi ya. Carilah reductio absurdum dalam sekitarmu. Ya, jangan jangan yang tadi contoh saya, jangan. Kamu cari ya. Cari. Satu kalimat terus kamu jelasin. Nanti eh, seminggu ini dikasih waktu. Jadi hari Minggu itu jam 12 malam itu kamu kirim ke saya. Itu paling lambat ya. Kirim ke saya. Contoh redaksio ad absurdum. Nah, nanti bahannya saya kasih ke kalian. Saya WA. Bahan ini ya. Baik itu bahan apa kuliahnya. Nanti saya WA ke kalian itu dalam bentuk Microsoft Word. Nanti dibaca kembali. Nah, cari yang bersifat redaksio ad absurdum. Ya, tadi kan sudah dijelaskan, ateis, tidak ada Allah. Nah, itu di mana absurdumnya? Nah, kalian cari yang lainnya, ya, yang lainnya. Bisa tanya ke ChatGPT boleh, ya kan? Bisa tanya ke chatbot boleh, AI juga boleh, silakan. Jadi karena itu pengetahuan, jadi kalian bisa. Yang penting kalian bisa menuliskan kembali dan menarasikan, terus kalian menjadi ya istilahnya buah tangan kalian, tulisan kalian kan. Nah, tuliskan itu. Jangan panjang-panjang ya, kira-kira sekitar 15 kalimat aja sampai 30 kalimat, 15 kalimat, 30 kalimat. Cukuplah setengah halaman. Ya. Jadi cari contoh redaksio ad absurdum, apalagi dalam Alkitab. Nah, itu bagus ya. Nanti tanya ChatGPT, tanya AI. Dan kemudian kalian baca, terus tulis ulang. Ya, tulis ulang, terus kirim ke saya. Oke, kita istirahat 10 menit persiapan ya. 5 menit saya tunggu, 15 menit kita kuliah apologetika. Ya, oke, sampai ketemu. Eh, 15 menit lagi. Ya, oke, Tuhan berkati ya. Oke, Pak. Ya.